Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Pramulia Lubis, Program Studi Pendidikan Matematika kelas PMM 3 semester 5, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya di sini menjawab soal ujian tengah semester dengan mata kuliah Sosiologi Pendidikan oleh dosen pengampu Ibu Dr. Eka Susanti MPD. Untuk mempersingkat waktu, lanjut saja dengan soal yang pertama. Jelaskanlah konsep sosiologi pendidikan sesuai dengan definisi, latar belakang, dan tujuan. Maka saya jawab dengan soal pertama. Konsep sosiologi pendidikan. Yang A, definisi sosiologi pendidikan. Arti harfiah sosiologi berasal dari kata socius atau bahasa Latin yang artinya teman atau bersama orang lain, dan logos atau bahasa Yunani yang berarti studi mengenai. Dengan demikian, sosiologi diartikan sebagai studi masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa sosiologi pendidikan merupakan ilmu terapan daripada ilmu sosiologi. Sosiologi disiplin ilmu sosial tertua merupakan ilmu yang mengkaji perilaku masyarakat dalam berbagai aspeknya. Dalam perkembangannya, sosiologi berkembang pesat. Demikian pola cabang-cabang dan teori-teori yang dipergunakannya juga semakin berkembang. Maka yang B, latar belakang dari sosiologi pendidikan. Secara umum, sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan, yakni hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formal maupun material, baik statis maupun dinamis. Maka dari itu, sosiologi mencakup segala aspek dalam kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan selalu melakukan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian C, tujuan dari sosiologi pendidikan. Layaknya sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, sosiologi pendidikan juga memiliki tujuan. Beberapa ahli seperti Francis Bacon mengemukakan bahwa sosiologi pendidikan memperhatikan pengaruh keseluruhan lingkungan budaya sebagai tempat dan cara individu memperoleh dan mengorganisasi pengalamannya. Dari argumen dari di atas tersebut dapat disimpulkan tujuan sosiologi pendidikan bahwa masyarakat sangat menggantungkan beberapa harapan besar terhadap proses dan interaksi yang terjadi dalam dunia pendidikan. Lanjut, sumber atau literatur bacaan dari konsep sosiologi pendidikan. Yang pertama adalah Purnama Syaifur Rahman dan kawan-kawan dengan judul buku Sosiologi Pendidikan, Jakarta, Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, halaman 4-5. Yang kedua, sumber literatur dari nomor 1 adalah Abu Ahmadi, Sosiologi Pendidikan, Surabaya, PT Bina Ilmu 1982, halaman 16. Yang ketiga, sumber literatur dari nomor 1 yaitu Zaitun, Sosiologi Pendidikan, Teori dan Aplikasinya, Pekanbaru Kreasi Edukasi, halaman 12-13. Lanjut nomor 2 dengan soal. Saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, sehingga pemerintah membuat aturan tentang social distancing, atau yang sekarang namanya berganti physical distancing. Selama pandemi COVID-19, ini tentu interaksi sosial tetaplah berjalan. Karena sebagai manusia kita merupakan makhluk sosial yang dapat membutuhkan orang lain demi kelangsungan hidup kita. Analisislah interaksi sosial yang terjadi selama pandemi COVID-19 yang ada di sekitarmu. Baik, di sini saya akan menjawab
pertanyaan nomor 2 dari Ibu Dr. Eka Susanti MPD, yang dimana jawaban saya proses interaksi sosial di masa pandemi COVID-19. Virus corona merupakan jenis virus baru yang bisa menyerang manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, dan anak-anak. Coronavirus ini pertama kali ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan pada Desember 2019 dan menyebar ke berbagai negara. Pada saat ini masyarakat mengalami perubahan karena serangan dari wabah penyakit COVID-19 yang memaksakan kondisi dan situasi masyarakat menjadi berubah, sehingga masyarakat menjadi hidup dengan hidupnya sendiri dan menjaga jarak dengan manusia lainnya atau social distancing. Dalam lingkungan masyarakat pasti akan terjadinya yang namanya interaksi sosial, baik itu dilakukan kelompok dengan kelompok maupun individu dengan individu lainnya. Ketika hubungan itu terjalin dengan baik dalam lingkungan masyarakat, akan memudahkan dalam tujuan bersama. Tetapi hadirnya pandemi membuat masyarakat mengalami banyak perubahan. Terjadinya proses interaksi sosial yang menyebabkan adanya perubahan sosial, tidak terlepas dari adanya kegiatan interaksi yang menjadi batasan kehidupan masyarakat. Salah satu contohnya adalah misalnya saya dengan tetangga sebelah saya berhubungan akrab, saling berkomunikasi antara saya dengan teman kerabat saya, tetangga saya. Sebelum adanya pandemi ini, saya selalu berkomunikasi tatap muka langsung kepada teman saya. Tapi setelah adanya pandemi ini, saya harus menjaga jarak karena adanya pandemi COVID-19 ini. Untuk menjalin makhluk sosial kita atau sebagai manusia, harus terjalinnya komunikasi yang baik antara manusia dengan manusia. Untuk itu saya dan kerabat saya di lingkungan saya ini, yang teman yang lainnya, saya membuat komunikasi berupa dengan via Zoom, via WhatsApp, dan lain sebagainya, seperti Google Meeting dan lain sebagainya juga. Maka dari situ saya ambil simpul atau saya ambil kata dapat menyimpulkan bahwa perubahan yang terjadi dalam interaksi sosial pada saat ini terlihat sangat jelas. Saat pandemi COVID-19 ini mulai menyebar di berbagai negara. Penularan penyakit ini melalui manusia, yaitu yang satu ke manusia yang lainnya, yang membuat proses interaksi sosial menjadi tidak ada fungsinya. Untuk itu, kita harus menjaga kesehatan tubuh, hal yang harus benar-benar diperhatikan oleh masyarakat. Mulai dari pola makan, olahraga teratur, rajin cuci tangan setelah berpergian, dan memakai masker saat berpergian juga. Supaya tujuannya agar kita terhindar dari COVID-19 atau penyakit apapun. Harapan kita semua semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali seperti semula. Sumber literatur nomor 2 ini saya ambil dari http://www.compassiono.com /Nila Sari Lubis proses interaksi sosial di masa pandemi COVID-19. Lanjut nomor 3 dengan pertanyaan, pandemi COVID-19 telah mengubah pelaksanaan PPM yang harusnya di dalam kelas dengan tatap muka langsung menjadi pembelajaran online atau daring. Analisislah. A. Sebagai sistem sosial dan interaksi yang dilakukan melalui online atau daring. Yang B. Teori ruang kelas, di mana menggunakan pendekatan interaksi untuk menganalisis perilaku dominatif atau integratif dosen, gaya kepemimpinan dosen, autokratik, demokratik, laissez-faire, teacher-centered, and learner-centered. Melakukan pembelajaran secara online daring
selama masa pandemi COVID-19 ini. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir nomor 3 dari Ibu Dr. Eka Susanti, MPD. Di sini saya menjawab, saya membagi 2 jawaban. Yang A, kelas sebagai sistem sosial dan interaksi yang dilakukan melalui online atau daring. Yang B, teori ruang kelas. Yang pertama kita bahas yang A, kelas sebagai sistem sosial dan interaksi yang dilakukan melalui online atau daring. Dan yang A ini pun dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama kelas sebagai sistem sosial, yang kedua interaksi yang dilakukan melalui online atau daring. Yang pertama ini kelas sebagai sistem sosial, yang dimana sebagai sistem sosial tentunya di dalam kelas terdapat jenis-jenis anak, perilaku anak yang berbeda-beda. Maka itu kita harus membagi kelompok di dalam kelas itu supaya memahami karakter siswa atau kemampuan siswa itu. Dilihat dari belajar kelompok. Kemudian kelompok ini gunanya supaya kita berani atau bersosial kepada orang lain, atau kita berkomunikasi di hadapan umum. Dari dasarnya kita harus tahu sosial itu kita ajarkan kepada siswa kita atau kepada orang lain supaya anak dan ini kita supaya dapat membuat karakter siswa itu menjadi baik. Kemudian yang kedua, interaksi yang dilakukan melalui online atau daring, itu dapat saya jawab, salah satu pola interaksi guru dan siswa itu model pembelajarannya itu secara daring ini melakukan media seperti Zoom, via WhatsApp, Google Meet dan lain sebagainya. Yang B, yang teori ruang kelas. Teori ruang kelas ini pendekatan yang pertama pendekatan interaksi, yang kedua pendekatan interpretatif, yang ketiga pendekatan radikal atau labeling. Yang pertama dulu kita bahas pendekatan interaksi atau memberikan perhatian pada metode pengajaran dalam pengelola ruang kelas yang efisien. Kemudian yang A, perilaku dominatif versus integratif. Dominatif ini berkaitan dengan posisi guru sebagai sumber kebenaran, di mana guru ini mampu mengarahkan siswanya untuk menuju kebenaran. Misalnya untuk memahami materi, diarahkan untuk supaya memahami materi, memaknai seperti kata-kata yang bisa dipahami oleh siswa. Kemudian yang integratif ini, kalau integratif ini dia berkaitan dengan posisi guru sebagai motivasi, yang dimana guru ini harus memotivasi siswanya untuk giat lagi berkembang supaya siswanya ini dapat giat lagi supaya belajarnya ini meningkat. Kemudian yang gaya kepemimpinan guru ini mempengaruhi produktivitas murid di ruang kelas. Seorang guru itu atau dosen mengajarkan kepada siswa dan mahasiswanya dengan gaya yang dapat dipahami oleh siswa. Misalnya dia kalau guru membuat model pembelajaran seperti video pembelajaran dengan aplikasi yang dipahami oleh guru atau dosen supaya lebih menarik pembelajaran itu. Yang kedua, pendekatan interpretatif. Pendekatan interpretatif ini bisa dipahami sebagai proses mendefinisi suatu situasi dengan proses penilaian dan pengembangan melalui pemberian makna terhadap stimulus. Dengan tokoh Thomas
Dia mengatakan bahwa jika seseorang mendefinisikan sesuatu itu sebagai nyata, situasi itu nyata dalam konsekuensinya. Misalnya gini, jika murid disituasikan bodoh, maka situasi itu nyata dalam konsekuensi metode pembelajaran guru yang autokratik. Dalam pemahaman ini, sebenarnya sekolah dapat dikatakan sebagai alat untuk melakukan penanaman definisi situasi dan melakukan kontrol sosial. Yang ketiga, pendekatan radikal. Pendekatan radikal ini dia siswa tidak mampu atau tidak boleh berprasangka buruk kepada gurunya. Kemudian dampak pemberian label pada murid ialah pembenaran ramalan pribadi, yakni pembenaran terhadap label dengan menegaskan persepsi dan praduga tentang diri mereka sebagaimana orang lain memandang mereka. Artinya itu intinya siswa harus tidak boleh berpikiran tentang radikal, karena radikal itu harus dijauhi oleh semua orang. Kemudian siswa itu tidak boleh berprasangka buruk kepada gurunya, yang harus baik-baik saja, harus husnudzon kepada seorang guru. Kemudian dari sumber literatur dari nomor 3 ini, bahwa saya ambil dari yang pertama http duniakampus.blogspot.com /2019/05 kelas sebagai suatu sistem sosial HTML. Yang kedua, Salima dan kawan-kawan, pola interaksi edukasi dalam peningkatan motivasi belajar siswa min 5 Banda Aceh PGMI FITK halaman 5-6. Kemudian yang terakhir sumber literatur yang ketiga yaitu http materi kuliah fi5.blogspot.com /2013/10 pemahaman mengenai ruang kelas 1.html. Kemudian itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan soal 3 dari soal tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Ibu Dr. Eka Susanti MPD. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.